Bab 811, menduduki planet Yudan, keluarga Si mengalami bencana. Chen Chang'an mencubit wajah kecil Zixin lagi. Bagus sekali, kamu jauh lebih penurut daripada adikmu Ziyue. Di perjamuan naga, Ziyue, yang sedang makan dan minum, tiba-tiba bersin, kiu gelombang-gelombang-gelombang. Ziyue mengusap hidung Kiong kecil, siapa yang menjelek-jelekkanku? Tidak banyak memikirkannya, Ziyue mulai makan lagi sendiri. Planet Yudan, keluarga Si. Chen Chang'an bertanya pada Zixin. Mungkinkah semua dewa itu ada padamu? Baiklah, ayahku pergi untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dinasti naga yang datang, dan dengan sengaja menyerahkan Sen Si kepadaku terlebih dahulu. Kemudian, Purple Heart mengeluarkan cincin penyimpanan. Tuan Anshen, semuanya ada di dalam. Chen Chang'an tertawa. Kamu seperti rambut ungu kecil Ziyue, panggil aku saudara, jangan panggil aku Tuan Anshen. Zixin mengangguk patuh dan memanggil Tian-Tian. Saudara Chang'an, bagus sekali. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan membalikkannya. Buah peri persik merah besar muncul. Untuk kamu makan. Zixin mendengus, matanya sedikit lebih cerah. Baunya enak. Coba bagaimana rasanya? Suka, aku masih menyimpannya di sini. Purple Heart menyimpannya dengan hati-hati. Chen Chang'an bertanya, apakah kamu tidak akan memakannya? Zixin menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku melihat buah persik yang diberikan oleh kakak Chang'an kepadaku, dan aku ingin memberikannya kepada ayahku terlebih dahulu. Chen Chang'an tertawa bodoh. Dengan jentikan telapak tangannya, buah persik lainnya ada di tangannya. Kalau begitu, ambil ini dan makanlah. Kakak Chang'an, satu kali makan sudah cukup untuk ayahku dan aku. Zixin berkata, dia tidak serakah. Biarkan kamu makan, dan kamu ambil saja. Chen Chang'an meletakkannya di tangan Zixin. Zixin tersipu. Terima kasih, kakak Chang'an. Belajarlah lebih banyak dari kakakmu dan lihatlah betapa tidak tahu malunya kakakmu. Kakak Chang'an, sekarang keluarga Si dalam masalah, bisakah kamu pergi dan menyelamatkan keluarga Si terlebih dahulu? Melihat bahwa Chen Chang'an tidak terburu-buru, Zixin berkata dengan cepat. Chen Chang'an menyentuh kepala Zixin. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Bahkan jika keluarga Simu hancur dan semua orang mati, itu tidak masalah. Selama planet Yudan ditempati pada saat itu, dengan bantuan salah satu fungsi sistem, pengendalian hidup dan mati, semua orang mati dari keluarga Si akan dapat dibangkitkan. Jadi, untuknya, di pihak keluarga Si, terlepas dari apakah itu kecelakaan atau bukan, itu tidak berpengaruh padanya. Hanya hal-hal kecil yang dapat diselesaikan dengan mengangkat tangan dan kaki. Namun, Zixin tidak mengerti. Mendengar Chen Chang'an mengatakan bahwa keluarga Si hancur dan semua orang mati, ini bukanlah kematian. Jadi, tiba-tiba, wajah kecil Zixin sangat pucat, tanpa jejak darah. Bukankah saudara Chang'an berencana untuk menyelamatkan keluarga Si? Zixin mengerutkan bibirnya dan menggigit bibirnya, sangat menyedihkan. Dia memegang tangan Chen Chang'an. Saudara Chang'an, kamu harus membantu keluarga Si. Chen Chang'an berkata, aku pasti akan membantu dalam hal ini. Bagaimanapun, aku meminjam begitu banyak dewa dari keluarga Simu. Tetapi saudara Chang'an, kamu mengatakan bahwa jika keluarga Si hancur, mereka semua akan mati. Chen Chang'an tahu bahwa Zixin telah salah paham. Tertawa, kamu juga tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Bahkan jika keluarga Si semuanya mati, aku dapat menghidupkan mereka kembali, jadi kamu tidak perlu khawatir. Mendengar penjelasan Chen Chang'an, Zixin benar-benar lega dan lega. Terima kasih, saudara Chang'an.
Kemudian, Chen Chang'an membuka cincin penyimpanan. Tepat seperti yang dikatakan Purple Heart. Di dalam cincin penyimpanan, 800 juta dewa ditumpuk. Ditambah nilai dewa padanya, itu sudah cukup, dan bahkan masih ada beberapa nilai dewa yang tersisa. Selanjutnya, Chen Chang'an pertama-tama mengubah 800 juta dewa menjadi dewa. Kemudian, perintahkan sistem, korbankan kepada para dewa, kursi ini akan menempati planet Pilgiok. Sistem meminta, dalam proses pengorbanan para dewa, planet Yudan sedang ditempati untuk tuan rumah, harap tunggu. Pada saat yang sama, bendera domain kecil itu bahkan lebih bersinar, naik ke langit. Di seluruh planet inti Giok, itu sangat menyilaukan, dan tiba-tiba, itu menarik perhatian semua orang. Tetapi, sinar cahaya ini hanya sekilas, dan segera menghilang. Sisi lain, di rumah ungu, 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga telah dengan kejam membunuh keluarga Xi. Pemilik keluarga Xi saat ini, Xi Sanhe, sama menyedihkannya dengan dia. Betapapun menyedihkannya, itu pasti menyedihkan. Kakinya langsung terpotong, dan darah mengalir deras, sungguh mengejutkan. Sekarang, bukan hanya kakinya yang terpotong, tetapi bahkan tangannya juga terpotong. Hanya kepala dan tubuhnya yang tersisa. Darah mengalir di sekujur tubuhnya. Xi Shanhe saat ini sangat putus asa dan sangat marah. Dia telah kehilangan semua harapan. Mata merahnya, penuh amarah, begitu merah darah, dia menggertakkan giginya, ingin memakan daging ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini dan meminum darah ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku hanya bisa menyaksikan para anggota klan mati dengan tragis. Satu demi satu berteriak dan dibantai satu persatu. Dan tidak ada satupun anggota keluarga Xi yang bisa melawan. Segera, di depan sungai Zishan, mayat itu seperti gunung, dan darah mengalir ke sungai. Dan, ini juga siaran langsung di Senet. Segera, menyebabkan kegemparan di jaring berdarah. Tahan rumput, seperti yang diharapkan, Sage besar Long Chao tidak bisa menahan napas, dia akan mengambil tindakan. Aku tidak menyangka bahwa yang pertama kali berurusan adalah keluarga Xi. Adalah masuk akal untuk berurusan dengan keluarga Xi. Bagaimanapun, planet Pilgiok tempat keluarga Xi berada adalah yang paling dekat dengan dinasti Naga Suci Agung. Jika dinasti Naga Suci Agung ingin menargetkan Chen Chang'an, itu akan memakan waktu. Akan memakan waktu untuk berurusan dengan keluarga Xi. Masuk akal. Lagi pula, sepertinya nona dari keluarga Xi pergi ke perjamuan naga untuk makan daging dan minum banyak. Beberapa waktu lalu, keluarga Xi menderita perang salib dari dinasti Naga Suci Agung, yang dihalangi oleh Chen Chang'an. Ya, hubungan antara keluarga Xi dan Chen Chang'an tidak sederhana. Jika ingin berurusan dengan Chen Chang'an dan menghancurkan keluarga Xi, itu adalah langkah pertama yang diambil oleh dinasti Naga Suci Agung. Aku tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik dinasti Naga Suci Agung begitu kejam, dan pembunuhan ini terlalu mengerikan. Jika keluarga Xi tidak memiliki perlindungan Chen Chang'an, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan mereka. Darah sudah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat yang menumpuk seperti bukit, membuat kulit kepala mati rasa. Oh, itu benar-benar memprovokasi keluarga Xi. Tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Tampaknya hari ini, keluarga Xi ditakdirkan untuk binasa. Hei, mengapa sosok Anshen tidak terlihat dalam siaran langsung Chen Chang'an? Kemana dia pergi? Tidak tahu. Jika keluarga Xi ini tidak hancur, baginya, aku takut dia akan malu dan kehilangan. Tampaknya dinasti Naga Suci Agung akan segera mendapatkan kembali sebuah kota.
Petik 2. Di Senet, banyak sekali orang yang berdiskusi. Semuanya adalah sekelompok pemakan melon. Pada saat yang sama, Ziyue, yang sedang makan banyak di perjamuan naga, juga melihat siaran langsung orang kuat dari dinasti naga suci agung di Shenwang. Seketika, wajah Ziyue pucat. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kakak Chang'an, tolong, Kakak Chang'an harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan keluarga Xi, terutama melihat penampilan menyedihkan dari anggota tubuh ayahnya yang terputus. Hati Ziyue sangat panik. Bab 812, Tragis. Cahaya mati, gunakan kendali hidup dan mati. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sekarang Ziyue benar-benar panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan harum dan minum makanan pedas di perjamuan naga. Namun di pihak keluarga, hal sebesar itu terjadi. Kakak Chang'an, aku ingin kembali ke rumah Xi. Kembali ke rumah Xi. Mata Ziyue memerah, dan dia merasa ingin menangis. Menengok ke kiri dan ke kanan, mencari sosok Chen Chang'an. Ke samping, Ling Baur juga melihat siaran langsung di cermin Ziyue. Dia menghiburnya. Jangan khawatir, dengan adanya Tuan di sini, dia pasti tidak akan membiarkan ekspresi seperti itu terjadi. Tapi di mana Kakak Chang'an sekarang? Ziyue cemas. Di samping, Huang Fu Bai Yue berkata, mungkin Si Zun telah pergi ke rumah Xi untuk menyelesaikan masalah ini. Ziyue, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, bahkan jika kamu terburu-buru, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu kembali ke keluarga Xi, itu akan sia-sia. Ziyue menggigit bibirnya. Sekarang, dalam hatinya, dia hanya berharap Kakak Chang'an benar-benar melindungi keluarga Xi. Namun sekarang, dengan adegan berdarah keluarga Xi dalam siaran langsung pembangkit tenaga listrik dinasti naga, Ziyue sama sekali tidak punya dasar di hatinya. Ziyue sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa keluarga Xi akan menghadapi masalah seperti itu, dia tidak akan pernah datang ke perjamuan naga untuk makan dan minum tanpa perasaan. Harus kembali ke rumah ungu. Dalam Ziyue saat ini, selain kekhawatiran dan kecemasan, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Secara alami, bahkan nafsu makan dan minum pun berkurang. Ziyue bersumpah dalam hati, Kakak Chang'an, kamu pasti pergi ke keluarga Xi. Jika kamu dapat melindungi keluarga Xi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dariku. Sekarang siaran langsung pembunuhan berdarah keluarga Xi oleh pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari dinasti naga suci agung akhirnya mengangkat alis mereka dan merasa senang di hati mereka. Itu benar, itulah perasaan balas dendam. Keren sekali. Sekarang, bunuh semua orang di keluarga Xi terlebih dahulu. Biarkan keluarga Xi binasa. Kembalilah dan hadapi Chen Chang'an lagi. Bunuh Chen Chang'an itu. Ini adalah ide dari dinasti naga suci agung. Sekarang, di rumah Xi, bau darah yang kuat menyebar ke seluruh dunia, sangat menyengat dan bahkan menjijikkan. Sekarang, anggota keluarga Xi hampir terbunuh. Bahkan para tetua tertinggi dari keluarga Xi tidak dapat menahan serangan dari ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini. Bahkan, kematian setiap anggota keluarga Xi sangat tragis dan tragis. Para biksu yang baru saja menonton siaran langsung tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala dan menggigil di tulang belakang mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini benar-benar terlalu kejam. Tentu saja, itu juga membuat para biksu yang menonton menjadi semakin takut. Benar saja, naga suci agung ini tidak pernah berani memprovokasi dia.
Diprovokasi, ini adalah akhir di depanku. Bunuh aku, bunuh aku. Kepala keluarga Si, matanya begitu merah, menyaksikan setiap klan mati, dia marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, hampir membuatnya gila. Patriark keluarga Si saat ini, dia tidak bisa membalas dendam, dia benar-benar putus asa, dan dia hanya ingin mati. Seorang pembangkit tenaga listrik dinasti naga mencibir. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Sambil memegang belati perak, dia berjongkok, mengarahkan cermin ke sungai Zishan. Namun, sebagai kepala keluarga Si, bagaimana mungkin dinasti naga suci agung membiarkanmu mati dengan mudah? Kemudian, belati perak yang bersinar dengan cahaya dingin itu perlahan meluncur di sekujur tubuh Zishanhe. Dingin, dan ujung yang meluap membuat kulit Zishanhe terasa geli, dan sepertinya kulitnya telah terpotong. Selanjutnya, aku akan memotong perutmu, mengeluarkan organ dalammu, dan kemudian menghancurkan jiwamu, sehingga kau tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Petik 2. Dan ini adalah akhir dari memprovokasi dinasti naga suci agung. Pembangkit tenaga listrik dinasti naga mencibir, dan kemudian mulai melakukannya. Tiba-tiba, belati perak yang tajam itu menusuk perut Zishanhe dalam sekejap. Ada darah merah terang yang mengalir keluar. Zishanhe menggertakkan giginya, tetap diam, dan menderita dalam diam. Belati perak itu bukanlah senjata ajaib biasa, itu tidak hanya memotong tubuh Zishanhe, tetapi juga memotong jiwa Zishanhe. Jiwa itu terpotong, dan rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia menjerit kesakitan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba, dari kedalaman keluarga Si, cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga mengerutkan kening, dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hati mereka. Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk terjadi dengan munculnya cahaya putih ini. Tetapi tidak ada yang tahu hal buruk apa yang terjadi. Seorang pembangkit tenaga listrik dinasti naga berkata dengan sungguh-sungguh. Lebih baik membunuhnya dengan cepat. Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Bagus. Pembangkit tenaga listrik dinasti naga yang memegang belati perak tidak lagi sopan dan langsung mulai. Tepat ketika pembangkit tenaga listrik dinasti naga hendak membunuh Zishanhe, Zixin datang dengan tergesa-gesa bersama Chen Chang'an. Seketika, Zixin melihat pemandangan seperti neraka di depannya. Dia menutup mulutnya, wajahnya pucat, dan dia merasakan keinginan untuk muntah. Bagaimana mungkin? Chen Chang'an meraih bahu Zixin dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Kakak Chang'an, semua orang di keluarga Si sudah meninggal. Tempat ayah, mata Purple Heart memerah. Chen Chang'an tampak acuh tak acuh, menatap ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga, dan berkata kepada Zixin. Tidak apa-apa, tutup matamu, pemandangan berdarah ini akan segera menghilang. Wajah Zixin pucat, dan dia dengan patuh menutup matanya. Dan kali ini, ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga menatap Chen Chang'an yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Bagaimana mungkin musuh bebuyutan dinasti naga suci agung ini muncul di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, seorang pembangkit tenaga listrik dinasti naga berteriak dengan marah, membunuh. Chen Chang'an, kamu benar-benar di sini. Sekarang, seluruh planet Yudan telah ditempati oleh Chen Chang'an. Chen Chang'an tidak memperhatikan tiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Dia hanya punya pikiran dan menggunakan pengendalian hidup dan mati dalam keluarga Si. Tiba-tiba, di antara langit dan bumi, esensi kehidupan yang agung muncul, seperti laut yang bergelombang, berderap ke dunia.
Bab 813, Bangun dari kematian, bangkit dari kematian. Di seluruh dunia, esensi kehidupan agung yang muncul, berderap di keluarga Si, seperti badai yang deras. Seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus di tempat duduk yang tidak aktif. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dan siaran langsung ini, dengan kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba, itu juga membuat banyak orang di Shenwang bingung. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Garis bawah. Pegang rumput, bukankah itu masih siaran langsung sekarang? Dan minuman pedas itu populer di perjamuan naga, mengapa tiba-tiba muncul di planet Pilgiok? Bagaimana dia melakukannya, dan mengapa dia tiba-tiba muncul di planet Yudan? Jangan bilang, siaran langsung perjamuan naga di Jeushu Xianyu hanya tiruannya. Bagaimana menurutmu? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus kutanyakan, bagaimana aku tahu? Namun, dapat dilihat bahwa metode Chen Chang'an dapat dikatakan misterius dan tak terduga, sehingga mustahil bagi orang untuk memahaminya. Aku tahu bahwa keluarga Si sekarang adalah pengikut Anshen. Setelah melihat situasi keluarga Si, Anshen pasti tidak akan mati. Hei hei hei, Anshen pergi ke planet Pilgiok, sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sayangnya, sangat disayangkan Anshen masih selangkah terlambat di sini. Sekarang semua orang di keluarga Si hampir mati, tidak ada gunanya baginya untuk pergi. Meskipun kepala keluarga Si belum meninggal, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang pria. Sungguh menyedihkan, dan akhir kehancuran keluarga Si sudah pasti. Di jaring dewa, banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Maaf untuk keluarga ungu. Jika Chen Chang'an datang selangkah lebih awal, akhirnya tidak akan seperti ini. Sekarang, mari kita lihat apakah Anshen dapat membalas dendam keluarga Si. Mereka juga menantikannya. Sejauh ini, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Chen Chang'an sangat mengerikan, mereka berani menentang dinasti Naga Sage Agung. Tetapi, mereka belum banyak melihat bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Mungkin dalam siaran langsung hari ini, mereka akan dapat melihat Chen Chang'an menunjukkan bakatnya. Mereka benar-benar ingin melihat apakah semua ini adalah kekuatan Chen Chang'an sendiri. Atau, di belakang Chen Chang'an, ada kekuatan besar sebagai pendukung, tetapi sebenarnya, selalu ada orang-orang kuat di sisi Chen Chang'an. Apakah orang-orang kuat yang bergerak? Jika tidak, bagaimana mungkin Chen Chang'an menghadapi perang salib melawan putra mahkota dinasti Naga? Seluruh pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Long Chao dihancurkan. Mereka menunggu dan melihat, apa yang akan dilakukan Chen Chang'an ketika dia pergi ke rumah Si. Di jaring para dewa, para biksu ini menonton siaran langsung Shenwang. Mereka tidak bisa merasakan vitalitas agung yang dimiliki keluarga Si, dan tentu saja mereka tidak tahu seperti apa situasi spesifik keluarga Si. Namun, di rumah ungu, ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti Naga dapat dengan jelas merasakan semua ini. Dengan penggunaan salah satu fungsi versi sistem domain tak terkalahkan oleh Chen Chang'an, pengendalian hidup dan mati. Vitalitas agung yang lahir di antara langit dan bumi mengejutkan ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti Naga. Vitalitas agung yang tiba-tiba melonjak di antara dunia. Benar-benar mengguncang bumi. Ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti Naga telah terkejut. Mereka tidak pernah merasakan vitalitas agung yang begitu menakutkan. Seketika, ekspresi ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti Naga berubah. Mereka kagum, penasaran, dan bingung. Berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa esensi kehidupan yang begitu mengerikan muncul dari dunia ini secara tiba-tiba? Rasanya seperti sesuatu yang besar akan terjadi.
Biarkan mereka memiliki firasat buruk yang kuat di hati mereka. Segera setelah itu, di saat berikutnya, adegan lain yang mengejutkan semua orang. Aku melihatnya di rumah ungu. Dunia telah berubah drastis, dan situasinya telah berubah pucat. Pemandangan yang awalnya berbentuk seperti asteris telah berubah total. Vitalitas paling agung yang muncul seperti laut, menenggelamkan tubuh para anggota keluarga Si itu. Dalam sekejap mata, para anggota keluarga Si yang telah meninggal itu memiliki fluktuasi kehidupan yang mengalir di sekujur tubuh mereka. Kemudian, mereka hidup kembali satu persatu. Para anggota keluarga Si ini, satu persatu, terbangun dari keheningan yang mematikan dan pulih dari kematian. Pemandangan yang terjadi di depanku tidak hanya menumbangkan kognisi dari 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Itu juga menumbangkan keterkejutan semua biksu yang sedang menonton. Siapa yang mengira bahwa sebuah planet besar hancur dan semua orang terbunuh? Meong istimewa ini juga dapat dibangkitkan. Di galaksi Yuheng jutaan tahun sejarah. Dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seorang pun dapat membayangkannya. Pada saat yang sama, bahkan itu telah menjadi manusia. Tongkat sungai Gunung Ungu. Aku melihat tangan dan kakinya yang terputus benar-benar tumbuh kembali, seolah-olah anggota tubuh yang tumbuh lebih fleksibel dan kuat daripada anggota tubuh sebelumnya. Si Sanhe benar-benar tercengang. Bukankah tangan dan kakinya telah terputus? Bukankah kau sudah jauh dari kematian? Betapa tiba-tiba, semua luka di sekujur tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Kemunculan vitalitas agung yang tiba-tiba ini terlalu menakutkan, bukan? Zishanhe menatap Chen Chang'an, dan dia sangat gembira. Penuh rasa terima kasih pada saat yang sama. Dia tahu bahwa semua perubahan mendadak ini pasti ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan Chen Chang'an. Inilah yang dia lakukan. Karena kedatangan Lord Anshen, perubahan besar seperti itu telah terjadi. Awalnya, Zisanhe tidak memiliki harapan untuk keluarga Si dan hidupnya sendiri, dan dia benar-benar putus asa. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia melangkah ke aula neraka dengan satu kaki. Pada akhirnya, aku bisa melarikan diri dari istana Raja Neraka. Metode tak terduga macam apa yang digunakan oleh Lord Anshen. Bab 814, mengejutkan penonton, menjadi seorang budak dan seorang pelayan, seekor sapi dan seekor kuda. Adapun anggota keluarga Zi yang tiba-tiba bangkit kembali. Sama seperti Zishanhe, mereka semua sangat bingung. Mereka tampak bingung, pikirannya kosong, tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah mereka sudah mati? Mengapa dia tiba-tiba selamat? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh tubuh mereka, dan ekspresi bingung mereka berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Aku hidup, apakah ini nyata, atau apakah aku bermimpi? Petik 2, apakah ini nyata? Aku curiga ini mimpi, bro. Aku akan menusukmu dan melihat apakah ini mimpi, atau apakah ini nyata. Oke, kamu menusukku, aku menusukmu, datang dan bertarung. Keluarga Zi naik turun, dan ada keributan di antara anggota keluarga Zi yang mendiskusikannya. Adapun 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga yang melihat anggota keluarga Zi yang bangkit kembali ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka dapat melihat keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang akan kulakukan? Jelas mereka baru saja membunuh semua anggota keluarga Si. Bagaimana bisa mereka dibangkitkan lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka sudah mati? Siapapun yang menginjak kuda itu memberitahuku, apa yang sebenarnya terjadi. Adegan yang terjadi di depanku benar-benar mengerikan.
Bagaimanapun, kematian anggota keluarga Zi ini dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Sekarang aku hanya bisa melihat mereka hidup kembali satu persatu. Dan Zishanhe, yang telah menjadi tongkat, juga menumbuhkan anggota tubuh dan berdiri. Zishanhe berlutut, dan di depan Chen Chang'an, seorang pria besar tidak bisa menahan tangisnya, dan dia terus bersujud kepada Chen Chang'an. Dia bersujud begitu keras sehingga kepalanya hampir terbentur hingga mengeluarkan suara duang-duang. Terima kasih, Tuan Anshen. Terima kasih Tuan Anshen atas anugerah penyelamat hidupmu. Zishanhe tidak tahu bagaimana cara membalas Tuan Anshen. Mulai sekarang, keluarga Zi bersedia menjadi sapi dan kuda bagi Tuan Anshen. Hidup abadi akan melayani Tuan Anshen selamanya. Sungai Zishan sangat jernih. Jika bukan karena Chen Chang'an yang menyelamatkan mereka. Sekarang keluarga Zi, termasuk dia, semuanya mati, dan keluarga Zi bahkan telah hancur. Oleh karena itu, dalam hati Zishanhe, dia dengan tulus berterima kasih kepada Chen Chang'an. Mulai sekarang, saya bersedia menjadi budak dan pelayan bagi Chen Chang'an, melayani Chen Chang'an, dan menggunakan keluarga Zi untuk membalas Chen Chang'an selama sisa hidupnya. Chen Chang'an-lah yang menyelamatkan keluarga Zi. Sebelumnya, Zishanhe tidak begitu yakin dengan kekuatan Chen Chang'an. Tapi sekarang, dengan mengangkat tangan dan kakinya, Chen Chang'an membangkitkan semua orang di keluarga Zi. Zishanhe sudah melihat betapa kuat dan mengerikannya Chen Chang'an. Zishanhe sudah benar-benar menyerah pada Chen Chang'an. Mengenai berada di jaring para dewa. Awalnya, semua orang masih mendiskusikan bagaimana Chen Chang'an akan membalaskan dendam keluarga Zi. Namun sekali lagi, mereka tidak memikirkan apapun. Orang-orang dari keluarga Zi yang awalnya mati menumpuk seperti gunung dan berdarah menjadi sungai. Namun dalam sekejap mata, mereka semua hidup kembali satu persatu. Itu membuat mereka semua tercengang. Pegang rumput, apa sebenarnya metode ini? Bagaimana anggota keluarga Zi itu hidup kembali? Aku takut aku akan masuk neraka. Ini terlalu buruk, apakah menurutmu ini dilakukan oleh Anshen? Siapa lagi selain dia? Jangan lupa bahwa Anshen mengendalikan kelompok pembunuh alam dewa beberapa hari yang lalu, sehingga mereka dapat dihidupkan kembali berulang kali. Ini pasti mahakarya Anshen melawan langit. Ini menakjubkan. Aku tahu bahwa Anshen pas. Punya cara untuk mengatasi bahaya keluarga Zi. Petik 2 petik 2. Di jaring para dewa, para biksu dan tokoh-tokoh besar itu, sementara mereka terkejut, mereka juga berbicara dan mendesah. Dan karena mereka menonton siaran langsung melalui Shenwang, mereka tidak tenggelam dalam pemandangan itu. Oleh karena itu, tidak dapat dirasakan dengan jelas seperti ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga ini. Chen Chang'an menggunakan vitalitas yang mengejutkan dan agung yang muncul di antara langit dan bumi. Jadi, mereka terkejut, tetapi tidak jelas mengapa. Saya tidak tahu bagaimana Chen Chang'an membangkitkan semua orang yang meninggal dalam keluarga Zi. Selain terkejut, mendesah, dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap metode Chen Chang'an, mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka tentang menonton siaran langsung saat ini. Saya khawatir itu adalah 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga, mereka tidak dapat memikirkan apapun. Awalnya, siaran langsung ini untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet untuk menghalangi dunia luar. Sekarang, dia secara tidak sengaja meminta Chen Chang untuk memasang yang bagus. Semua orang di keluarga Zi dibangkitkan. Mereka belum pernah mendengar metode yang menantang surga seperti itu. Belum pernah melihat sebelumnya. Pada saat yang sama, di wilayah abadi 9 provinsi, di perjamuan naga, Ziyue awalnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan.
Matanya merah, dan adegan berdarah keluarga Zi membuatnya sedih dan tidak nyaman, dan dia penuh dengan kebencian terhadap dinasti Naga Suci Agung. Tetapi raksasa dinasti Naga Suci Agung membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun, setelah melihat Chen Chang'an menggunakan kendali hidup dan mati untuk membangkitkan semua anggota keluarga Zi yang telah meninggal. Bahkan ayahnya yang malang dan menyedihkan telah pulih sepenuhnya. Melompat-lompat, aman dan sehat. Melihat pemandangan ini, Ziyue tertegun sejenak, lalu menghela napas lega, dan tidak bisa menahan tawa. Menyeka air mata dari sudut matanya dengan punggung tangannya. Terima kasih, Saudara Anshen, terima kasih, terima kasih. Saudara Anshen, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan pada Ziyue di masa depan. Ziyue akan berterima kasih padamu selama sisa hidupnya. Bab 815, Melayani Saudara Chang'an, cucuku juga ada di sini. Ling Baur menepuk bahu Ziyue dan berkata dengan bangga, Kakak Ziyue, jika kau melihatnya sekarang, aku tahu bahwa Tuan Muda pasti ada di sini untuk membantu keluarga Zi. Huang Fu Bai Yue berkata, dengan Tuan Muda di sini, Ziyue, kau tidak perlu khawatir sama sekali, jangan lupa bermain mahjong bersama di sore hari. Meskipun Tuan Muda pergi ke keluarga Zi tidak lagi dalam bahaya, tetapi 3 pembangkit tenaga listrik dinasti Naga, Tuan Muda pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, dan pasti akan membalaskan dendam keluarga Zi. Little Tail memakan daging naga, dan menganggukkan kepalanya dengan pipi menggembung, dan kepang tanduk domba bergoyang. Tuan Muda adalah yang terbaik gelombang. Di sampingnya, Bian Hua diam-diam memakan daging naga, sambil menghubungi anggota organisasi dunia bawah dan meminta mereka untuk datang ke alam abadi Kyushu. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan berita di Senet. Sejujurnya, Tuan Muda telah melihat metode semacam ini yang dapat menghidupkan kembali orang. Bahkan mengalaminya sendiri. Terlalu kuat, tetapi dia masih tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana tuannya melakukannya. Bahkan saat ini, ada tokoh besar di organisasi dunia bawah yang bertanya kepada sisi lain bunga di jaring dewa apakah dia mengerti bagaimana Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali orang. Sisi lain bunga meminta tokoh besar organisasi dunia bawah untuk datang sendiri. Jika itu datang, dengan kekuatan tuannya, bahkan orang besar di organisasi dunia bawah pasti akan digunakan oleh tuannya. Sekarang karena Chen Chang'an telah membangkitkan semua orang mati dari keluarga Zi. Metode yang menentang surga semacam ini yang dia gunakan untuk menghidupkan kembali orang mati. Itu telah menarik perhatian kekuatan utama di jaring dewa. Bahkan 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Mereka juga penasaran dengan metode Chen Chang'an. Ingin tahu bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Zi Sanhe, kepala keluarga Zi, sudah sangat kuat. Tangan dan kakinya terputus, dan tidak mudah untuk pulih. Yang lebih penting, Chen Chang'an membangkitkan semua orang di keluarga Zi dalam satu tarikan napas. Dan Zi Sanhe, di hadapan Chen Chang'an, aman dan sehat dalam sekejap. Bahkan di antara 100 planet teratas, meskipun ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan luka orang, atau bahkan memperpanjang vitalitas mereka dan menyelamatkan nyawa orang. Namun, mustahil untuk memberikan efek ajaib yang luar biasa dalam waktu singkat. Adapun menghidupkan kembali orang, bahkan lebih sulit untuk mencapai langit. Pada saat yang sama, Zi Sanhe bukan hanya pemilik keluarga Zi, tetapi juga pemilik planet Pilgiok. Sebagai penguasa planet, Zi Sanhe bukanlah dewa yang sederhana. Bahkan di galaksi Yuheng, Zi Sanhe dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Setidaknya, tidak ada obat ajaib sederhana di dunia ini yang dapat menyembuhkannya di ambang kematian.
Oleh karena itu, siaran langsung Shenhuang telah menarik banyak perhatian. Chen Chang'an tidak tahu sensasi seperti apa yang telah ditimbulkannya dengan penggunaan pengendalian hidup dan mati secara kasual pada Shenhuang. Pada saat ini, tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya telah mengeluarkan perintah untuk mengirim orang untuk menanyakan tentang segala hal tentang Chen Chang'an, untuk mengetahui segala hal tentang Chen Chang'an. Yang terpenting, hanya untuk mengetahui bagaimana Chen Chang'an menghidupkan kembali semua orang di keluarga Xi. Dapat dikatakan, karena Chen Chang'an melakukannya dengan santai. Di galaksi Yuheng, ada banyak 100 planet teratas. Banyak kekuatan teratas di galaksi Yuheng telah mengarahkan pandangan mereka pada Chen Chang'an. Untuk metode Chen Chang'an dalam menghidupkan kembali orang-orang. Entah berapa banyak mata orang yang panas, dan berapa banyak orang yang serakah. 3 pembangkit tenaga listrik dinasti naga tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Adapun rumah ungu, sebagai kepala keluarga Xi Sanhe, saat ia berlutut di depan Chen Chang'an, penuh rasa terima kasih kepada Chen Chang'an dan menunjukkan ketulusan hatinya. Anggota keluarga Xi juga berlutut di tanah satu persatu. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Chen Chang'an. Jika bukan karena Chen Chang'an, sekarang mereka terlalu mati untuk mati. Chen Chang'an-lah yang memberi mereka kesempatan untuk dilahirkan kembali. Semua orang di keluarga Xi berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Chang'an, tetapi ekspresi Chen Chang'an tampak sangat tenang. Ia berkata kepada mereka dengan ringan, "Bangunlah, karena aku berkata bahwa aku akan memberkati keluarga Xi kalian, maka aku secara alami akan melakukan apa yang aku katakan." Kemudian Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh kepala kecil Xixin di sebelahnya. "Baiklah, sekarang kalian bisa membuka mata kalian." Xixin sangat patuh, dan Chen Chang'an memintanya untuk menutup matanya. Dia tidak pernah berani membuka matanya, untuk menghadapi pemandangan tragis neraka di bumi yang dia lihat di depannya. Meskipun matanya tertutup, wajahnya selalu pucat, dan bahkan ada air mata yang mengalir dari sudut matanya, dan dia tidak bisa menahan amarahnya terhadap pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya dan keluarganya. Tubuh kurus itu gemetar tak terkendali karena marah. Sekarang, dengan Chen Chang'an memintanya untuk membuka matanya. Baru saat itulah Xixin mengerjapkan bulu matanya dan perlahan membuka matanya. Di depan matanya, bagaimana mungkin ada pemandangan tragis gunung mayat dan lautan darah, berbentuk seperti neraka. Hanya anggota keluarga Xi yang meninggal yang selamat, menatap Chen Chang'an dengan hormat dan rasa terima kasih. Bahkan ayahnya, Xi Sanhe, aman dan sehat, dan anggota tubuh yang terputus telah dipulihkan dan hidup dan sehat. Seketika, Purple Heart membelalakkan mata merah ungu itu. Kemudian dia menggosok matanya lagi. Dia sangat takut bahwa apa yang dilihatnya semua adalah ilusi. Jalan Chen Chang'an, jangan menggosok matamu, itu semua benar. 800 juta dewa itu langka, Xixin, apakah menurutmu layak keluarga Xi-mu meminjamkannya padaku? Purple Heart berkata dengan serius. Dewa-dewa keluarga Xi tidak dipinjamkan kepada saudara Chang'an. Seluruh keluarga Xi adalah milik saudara Chang'an. Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh kepala Xixin. Bagaimana denganmu? Purple Heart lebih serius. Aku juga milik kakak Chang'an. Kakak Chang'an menyelamatkan keluarga Xi. Aku ingin menjadi pelayan kecil di samping kakak Chang'an, melayani kakak Chang'an dengan air, mandi dan berganti pakaian, dan melayani kakak Chang'an seumur hidupnya. Pada saat yang sama, ketika Ziyue, yang sedang menonton siaran langsung, mendengarnya, dia tidak dapat menahan rasa cemas. Dan aku, juga aku, adikku,
Aku juga akan bergabung denganmu untuk membawakan teh dan air untuk Kakak Chang'an, mandi dan berganti pakaian untuk Kakak Chang'an, dan bersedia melayani Kakak Chang'an seumur hidupku. Chen Chang'an tersenyum dan mencubit wajah kecil Zixin. Kamu dan Ziyue adalah dua loli kecil, lebih baik kamu melayaniku saat kamu dewasa. Zixin tersipu dan matanya tegas, Kakak Chang'an, kita bisa melakukannya. Ini waktu yang lama untuk datang ke Jepang, jangan khawatir. Kemudian, tatapan mata Chen Chang'an menjadi sedikit acuh tak acuh, dan dia menatap ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga. Menatap mata Chen Chang'an, ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga tiba-tiba ketakutan, dan mereka memiliki rasa takut yang mengerikan. Chen Chang'an hanya berdiri di sana dan melihat ke atas, memberi mereka rasa penindasan yang hebat, menyebabkan ketiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga berkeringat dan menjadi pucat. Seorang pembangkit tenaga listrik dinasti naga memiliki suara yang berat. Chen Chang'an, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu menentangku, dinasti naga suci agung, dan itu akan menjadi kematianmu segera. Masih terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Chen Chang'an mengabaikan tiga pembangkit tenaga listrik dinasti naga, dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Sun Wukong, cucuku juga ada di sini. Teriakan keras datang dari bendera domain kecil yang ditanam di kedalaman keluarga Si. Segera setelah itu, Dewa Monyet Sun Wukong yang tak tertandingi, memegang gada emas pengabul keinginan, berkilauan dengan cahaya keemasan, memulai debutnya. Lagi pula, sekarang masih ditayangkan langsung di Senet, dan banyak kekuatan dan tokoh besar sedang menonton. Untuk pengembangan nilai spiritual yang berkelanjutan di masa depan, ada juga panen daun bawang yang berkelanjutan. Chen Chang'an tidak bermaksud melakukannya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Begitu pula, hanya ada 3 semut, jadi dia tidak perlu melakukan apapun.